mengenal data-data kita saja untuk kenegaraan atau kemana kita pergi. Tapi kalau di akhirat sudah ada urusan lagi. Yang ada urusan isi buku amal. Isinya apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Isinya lagi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tinggal kita milih. Yang baik akan dapat lebih baik, yang buruk akan dapat lebih buruk balasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu jemaah sekalian, menwujudkan cita-cita 1 juta penghafal Al-Quran tidak mudah. Perjalanan cukup panjang. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan, bukan baru mau jalan. Sudah jalan diresmikan 3 tahun yang lalu. Tapi sudah berjalan dari sebelum 3 tahun. Di antara salah satu perjuangan kami adalah Hafiz Indonesia. Itu sebagian daripada perjuangan. Saya yakin Bapak Ibu suka menonton acara Hafiz Indonesia. Acara Hafiz Indonesia acara yang favorit, yang membuat kita rakyat Indonesia bangga. Wallahi demi Allah, ada teman saya pun usaha Arab, ketika menonton acara Hafiz Indonesia dia terharu. Dan dia berkata, saya ingin bikin Hafiz Indonesia tapi versi Arab. Saya konsepkan programnya seperti apa, macam-macamnya, bagaimana aturannya, dan kita mau syiarkan di negara Arab. Kita cari di lapangan anak-anak di bawah usia 10 tahun hafal 30 juz. Jujur saja gagal. Kita bisa ketemu anak-anak di bawah 10 tahun hafal, mungkin bisa dihitung 1, 2, 3, paling banyak 5 atau 6 orang. Tapi di Indonesia alhamdulillah ratusan orang di bawah 10 tahun tapi tidak bisa bahasa Arab. Makanya saya kembali memperjuangkan bersama tim kami, bersama tim di RCTI untuk menunjukkan Hafiz Indonesia menjadi acara yang terbaik. Bapak Ibu memang nonton acara Hafiz Indonesia, tapi sayang sekali Bapak Ibu menonton acara Hafiz Indonesia yang sudah jadi, sudah matang, sudah direkam. Tapi banyak Bapak Ibu tidak tahu perjuangan kami di belakang layar. 4 bulan sebelum acara Hafiz Indonesia kami bekerja keras, turun ke lapangan, ke sawah-sawah, desa-desa, kampung-kampung, kota-kota untuk menumbuhkan anak-anak. Terkumpul lebih dari 600 sampai 700 anak-anak penghafal Quran. Dites bacaannya, digali, dibina, diperbaiki sampai sekian waktu berjalan, sampai terpilih 20 orang yang terbaik dari jumlah yang banyak. Dibawa ke Jakarta. Di Jakarta pun dikarantina selama 2 bulan. Bayangkan, tidur bersama, makan bersama, tahajud bersama. Bagaimana kita melatih anak-anak bisa bangun. Namanya anak-anak di bawah 10 tahun susah diatur masalah tidur dan bangun. Kadang seenak-enaknya tidur dan seenak-enaknya bangun. Tapi kita sabar latih. Ada doktor kesihatan, ada doktor umum, ada doktor anak-anak, ada doktor psikologi jiwa, supaya bagaimana bisa menanamkan kemampuan anak-anak bisa dimanfaatkan dan diarahkan dan dibina. Alhamdulillah, sampai terwujud anak-anak bisa bangun tahajud sendiri, sampai terwujud anak-anak bisa berlomba-lomba azan subuh. Saking mereka senangnya azan subuh, ada yang malah ada salah satu anak datang bangun duluan dan azan duluan sebelum waktunya, karena dia merasa kalah terus sama teman-teman yang lain. Luar biasa, makan bersama, menjaga kebersihan bersama, subhanallah, dahsyat luar biasa manfaatnya. Dan tidak pernah selama 4 bulan kami bekerja keras, tidak ada satupun yang mensponsori kita. Itu biaya sendiri. Kapan mulai muncul sponsor? Ketika sudah masuk ke TV, sudah matang, sudah disisihkan, sudah diangkat, direkam hasilnya dan diangkat di TV, baru datang sponsor mencari keuntungan. Berjuangan. Dan selama saya menjalani acara Hafiz Indonesia, saya banyak yang sponsor datang, dari misal PT rokok, dari PT yang tidak jelas halal haramnya. Saya tidak terima, saya tolak. Saya tidak terima mereka jadi sponsor Al-Quran. Kalau dianggap rokok itu makruh, kalau sebagian bilang makruh, hasilannya tidak jelas. Kalau makruh, buat apa saya gunakan buat Al-Quran? Kalau tidak ada sponsor yang sumbernya halal, saya tidak mau. Itu yang saya tegaskan bersama tim. Kalau kalian tidak terima syarat saya mundur. Karena saya ingin menjalani tugas dan perjuangan ini diridai Allah. Dan Allah maha baik, dan Allah terima hanya yang baik.
Di antaranya harus kita jaga halal haramnya. Dan alhamdulillah bisa kita sepakati dan kita sabar. Terus kita memperjuangkan 6 tahun berturut-turut. Alhamdulillah acara Hafiz Indonesia menjadi acara yang terbaik. Arab tidak bisa membuat acara seperti Hafiz Indonesia. Ada para hafiz, bukan tidak ada di Arab, tapi sudah tingkat dewasa. Di Malaysia sudah mencoba bikin acara Hafiz Indonesia, juga gagal. Tidak bisa. Walaupun mereka banyak pesantren Hafiz Quran, tapi belum bisa menemukan sehebat anak kita di Indonesia. Dan alhamdulillah 3 tahun belakangan ini kebangkitan Al-Quran dari anak-anak, pencintaan Al-Quran, perhatian Al-Quran dari anak-anak itu sudah luar biasa, peningkat luar biasa. Termasuk anak-anak Hafiz Indonesia, begitu selesai kami tidak tinggalkan, kami tetap kontrol bagaimana kondisi dan keadaan mereka ketika selesai Hafiz Indonesia. Bagaimana sistem pembinaan di kampung mereka-mereka. Saya datangi ke rumah mereka masing-masing, bagaimana kita bisa bersama mewujudkan rumah tahfiz, pesantren paling tidak rumah tahfiz di kampung mereka. Saya sering berkali, alhamdulillah 3 tahun belakangan ini kami sendiri meresmikan lebih dari 100 pesantren dan rumah tahfiz. Itu menunjukkan apa? Betapa berhatinya luar biasa. Ternyata anak Hafiz Indonesia memiliki pengaruh luar biasa. Sampai seluruh anak-anak di kampung mereka ikut masuk untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Itu yang saya harapkan. Setiap masjid insyaAllah punya imam penhafal Al-Quran 30 juz. Bahkan cita-cita saya, sesudah kita melahirkan dan mewujudkan 1 juta penhafal Al-Quran, insyaAllah Bapak Ibu mendengar pengumuman besar, imam dan sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha berhafal Al-Quran, Presiden Republik Indonesia. Saya yakin akan terus memperjuangkan sampai terwujud. Kalau itu pun tidak berhasil, kalau terpaksa saya maju, saya siap maju. Seandainya. Oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan Al-Quran itu sangat kemuliaannya buat kita. Semakin banyak perhatikan Al-Quran, semakin manfaatnya buat kita. Contoh ayat Al-Kursi, 1 ayat. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayat Al-Kursi ini 1 ayat menjaminkan kita masuk surga. Kalau 1 ayat menjaminkan kita masuk surga, gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga, Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia, dan naik posisimu dan derajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sampai bersama Nabi Muhammad di derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Ini semua berkat Al-Quran. Belum lagi syafaat Al-Quran, belum lagi anak penhafal Al-Quran menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya, belum lagi setiap 1 huruf dapat 10 kebaikan, belum lagi Al-Quran akan menemani kita saat sakratul maut, belum lagi Al-Quran akan temani kita saat menghadapi mungkar nakir di dalam kubur, belum lagi saat dibangkitkan oleh Allah akan bersama Al-Quran sama kita, belum lagi saat dihisab Al-Quran akan menemani kita, belum lagi saat kita berjalan di atas sirat Al-Quran masih berkenan menemani kita sampai ke pintu surga. Bahkan ketika masuk surga Al-Quran tidak akan tinggalkan kita, masih terus masuk bersama kita di dalam surga sampai naik derajat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita cuma 1, coba berapa panjang balasan Al-Quran sampai ke surga, tapi diminta cuma 1, berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia. Temanilah Al-Quran, akan Al-Quran berkenan temani kita sepanjang hayat, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surga. Itu kemuliaan Al-Quran. Cukup ada seorang ulama dari At-Tabi'in bernama Abdullah As-Sulami, Abu Abdurrahman Abdullah As-Sulami.
Abdullah bin Habib